5 fase alam, mulai dari alam ruh, rahim, dunia, kubur, hingga akhirat. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Apa yang diwahyukan kepadamu ini, wahai Rasul, adalah sebuah kitab yang penuh keberkahan, yang kami turunkan kepadamu, agar kalian merenungkan ayat-ayatnya, dan mengamalkan kandungannya, dan menjadi petunjuknya, hingga orang-orang yang memiliki akal yang lurus dapat merenungkan apa yang Allah bebankan kepada mereka. Inilah tafsir Al-Muyassar dari surah Shad ayat ke-29. Mengimani Al-Quran adalah bagian dari 6 rukun iman. Iman yang berarti yakin dan percaya terhadap seluruh kandungan dalam Al-Quran adalah perkara yang selayaknya didahulukan sebelum hati meyakini kebenaran nasihat dari orang tua dan percaya pada petuah dari guru. Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab bisa jadi kurang menancap dalam relung hati karena masalah tata bahasa. Maka, tak salah kiranya jika mulai hari ini kita memulai langkah untuk mendalami makna dan menemukan hikmah atas ayat-ayat Al-Quran. Harapannya, agar menjadi insan yang tak hanya hafal, tapi juga paham atas kandungan Al-Quran. Sesungguhnya, orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya adalah orang yang apabila membacanya, kamu melihat dia benar-benar takut kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, beberapa saudara muslim kita seakan mampu mengamalkan hadis Rasulullah SAW ini. Setidaknya, kita bisa melihatnya saat mereka meneteskan air mata ketika lantunan ayat suci dibacakan pada saat sholat. Maka, Khazanah hari ini akan mencoba menggali makna beberapa ayat-ayat yang telah menggetarkan sebagian muslim atas betapa agung dan luasnya kuasa Allah. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Suasana sholat Isya di Masjid Haram ini begitu berbeda. Saat imam masjid membaca surat Fussilat dengan khusyuk, suasana semakin haru ketika ayat 30 hingga 32 dibacakan. Sang imam masjid tak kuasa menahan haru. Apa sebenarnya kandungan ayat yang begitu mengharukan imam masjid dan membuat suasana begitu syahdu? Pemirsa Khazanah, marilah kita mengupasnya. Sesungguhnya orang yang berkata, Tuhan kami hanyalah Allah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian mereka beristiqamah di atas syariatnya, sehingga para malaikat turun kepada mereka saat kematian tiba, dan berkata kepada mereka, janganlah kamu takut
terhadap kematian dan kejadian yang sesudahnya. Jangan pula bersedih atas urusan-urusan dunia yang kalian tinggalkan. Berbahagialah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Para malaikat berkata kepada mereka, kami adalah pendukung-pendukung kalian dalam kehidupan dunia. Kami meluruskan langkah kalian dengan perintah Allah. Demikian pula di akhirat, kami tetap bersama kalian. Di dalam surga, kalian mendapatkan apa-apa yang diinginkan jiwa kalian dari apa yang kalian pilih. Mata kalian tenang kepadanya. Apapun yang kalian minta, kalian akan mendapatkannya di depan mata kalian sebagai karunia dan kenikmatan untuk kalian dari Allah yang Maha Pengampun terhadap dosa-dosa kalian dan Maha Penyayang kepada kalian. Surah Fussilat ayat ke-30 hingga 32 menjelaskan mengenai seruan Allah kepada hambanya untuk tidak merasa takut ketika masa sakaratul maut. Dalam surah ini Allah menyeru kepada para hambanya yang akan memasuki alam akhirat untuk bergembira. Allah, Rabb yang berasma Al-Ghafur, Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sejatinya menjanjikan surga kepada semua hambanya. Kegembiraan manusia ketika ajal telah tiba dilandasi oleh sebuah sikap istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat Allah selama di dunia. Jaminan surga atas seorang hamba yang istiqomah juga difirmankan Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-13 hingga 14. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Perkara istiqomah menjaga keimanan bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah adalah salah satu dasar mengapa seorang hamba layak menghuni surga. Maka, berbicara mengenai kegembiraan setelah kematian ternyata berawal dari keyakinan dan keberanian yang tampak dari perilaku duniawi. Dan keimanan pada Allah berpangkal dari kalimat La ilaha illallah. Tapi, seiring dengan mendekatnya masa akhir zaman, fitnah-fitnah duniawi semakin tumbuh dan bermunculan. Salah satu bentuk nyatanya adalah rongrongan riba dalam sendi-sendi kehidupan. Orang zaman sekarang hampir tak ada yang lepas dari jeratan hutang. Dan bunga atas kredit rumah, mobil, hingga biaya sekolah adalah pengeluaran rutin. Penghasilan manusia modern adalah pendapatannya setelah dipotong cicilan dan angsuran pinjaman. Perlahan namun pasti, sistem riba membuat sistem sosial menjadi rapuh. Orang dengan mudahnya berselisih paham hanya karena masalah pinjaman. Dan orang dipaksa bekerja membabi buta hanya agar punya cukup biaya untuk melunasi cicilan kendaraannya. Riba adalah musuh terbesar umat manusia. Tidak hanya karena siksa duniawi karena beban untuk melunasinya, tapi yang lebih parah adalah tergadainya surga kita karena melanggar perintah Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Penggadaian surga sejatinya juga bisa dirasakan oleh pasangan rumah tangga. Derasnya fitnah dunia amat terasa ketika bersentuhan dengan pola pengasuhan anak. Entah mengapa, dunia semakin modern, pergaulan dan pertumbuhan anak remaja semakin mengkhawatirkan. Tantangan mendidik anak sehingga menjadi soleh, sehingga mendoakan kita ketika kita sudah berada di alam kubur, seperti sabda Rasulullah SAW, adalah sebuah tantangan. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amal kebaikannya kecuali 3 macam amal. Harta yang diwakafkan, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Dan bisa jadi kenakalan anak adalah sumber petaka dan penyebab kegagalan meraih predikat sebagai penghuni jannah. Sesuai dengan peringatan Allah dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. يا
أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ketika seorang yang memahami isi surah Fussilat ayat ke-30 hingga 32 menangis dalam sholatnya, mungkin mereka mulai merasa godaan dunia begitu besar, sehingga mengancam kebahagiaan di masa akhirat. Mungkin mereka para jamaah sholat Isya di Masjidil Haram di Senin malam itu menyadari betapa besarnya fitnah dunia yang mendera diri dan keluarganya. Wallahu a'lam bis-shawab. Tapi tangisan itu seharusnya tak menjatuhkan semangat untuk memperbaiki diri. Karena di akhir ayat sebelum ruku, Allah telah menyifati dirinya sebagai Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.